Tadi kita barusan kita menaikkan pujian lagu Tuhan pulihkan dan semua baik kayak gitu. Dan sebenarnya kita akan masuk dalam firman Tuhan biar kerohanian kita juga boleh terus dibangun akan kebenaran firman Tuhan gitu. Kerohanian kita boleh terus tetap gemuk juga, berisi dan kuat sama seperti otot yang kita sering latih ngangkat barbel atau apapun. Otot rohani kita juga perlu dilatih supaya kuat gitu. Kita doa dulu, Tuhan, kami rindu Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, bangsa kami, dan segala kehidupan kami. Berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan bahas tentang mengenai keluarga. Jadi dengan sekarang yang isu wabah COVID-19, di tengah wabah COVID-19 Tuhan mau bekerja, Tuhan mau berbicara buat setiap kita, bahkan setiap keluarga-keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk baik bisnis, pekerjaan, usaha atau apapun kayak gitu, sibuk ngajar kayak gitu. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita berkumpul bersama, Tuhan mau pulihkan hubungan-hubungan yang selama ini retak, hubungan yang selama ini kurang baik. Tuhan ingin satukan kembali. Tuhan ingin kita membangun sebuah unity. Kalau di balik sebuah unity ada satu berkat Tuhan yang mengalir kayak gitu. Damai sejahtera dan berkat-berkat akan dicurahkan seperti bak di urapan kepala Harun yang mengalir ke Bukit Sion. Dan hari-hari ini Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau berkati keluarga-keluarga. Amin. Kita langsung baca aja di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Boleh kau Andi bacakan? 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Elia adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para iman terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang iman membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil iman itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, kita perhatikan bahwa anak-anak Imam Eli ini dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan kayak gitu. Ada 3 hal yang anak-anak Imam Eli lakukan kesalahan kayak gitu. Dan buat kita semua sebagai orang tua, pemimpin, ini bukan berbicara tentang gender kayak gitu, tapi bagaimana fungsi kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita berfungsi, berperan, bagaimana kita memberi arti gitu. Mungkin kakak sekolah minggu, guru, supervisor, manajer, tidak perlu kita menjadi seorang atasan, bos dulu, atau kakak pertama atau kakak kedua, bagaimana kita berfungsi. Sebelumnya kita baca dulu di Maleaki. Udah gak apa-apa, saya bacakan aja, nggak usah dibuka yang itu. Di Maleaki ini cuma 1 ayat doang, nanti kita balik ke yang ayat sebelumnya. Tuhan ingatkan saya akan ayat ini. Saya buka dulu Maleaki. Maleaki 4 ayat, saya akan bacakan ayat 5 sampai 6. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Di ayat 5 dan 6 ini berkata bahwa Tuhan mengutus Nabi Elia
mengutus para pelayan Tuhan atau siapapun kayak gitu untuk mengingatkan kita menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat itu. Dan Tuhan bilang hati bapak-bapak akan berbaik pada anak-anak, dan hati anak-anak berbaik pada bapak. Ini bukan berbicara tentang gender atau jenis kelamin, tapi bagaimana fungsi seorang pemimpin berfungsi dalam sebuah keluarga kayak gitu. Jangan aku memukul, jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Artinya jangan sampai bukan tangan Tuhan turun langsung jadi 5 jari, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana Tuhan tidak mau bahwa setiap anak-anak kita ngalamin kegagalan kayak gitu. Banyak anak-anak di dunia ini ngalamin sebuah kegagalan, dan apa Sodom dan Gomora siap peluk mereka dan hidup mereka akan hancur, entah dia narkotika, obat-obatan atau apapun kayak gitu. Kita minta tangan Tuhan selalu menopang kita, memberikan kita kekuatan. Kita balik lagi ke 1 Samuel. Nah, kayak fungsi peran seorang keluarga itu begitu penting. Saya bilang 1 Samuel 2 ayat 12 gitu tadi. Sebelumnya saya bacakan dulu di Amsal 1 ayat 7 kayak gitu. Amsal 1 ayat 7 ini adalah sesuatu hal yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ingat, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Segala sesuatu bermulai daripada takut akan Tuhan. Kita baca tadi, boleh kawan dibacain lagi di 1 Samuel 2 ayat 12. Itu Samuel 2 ya. Ya. Oke, tadi. Iya. Ayat 12. Ayat 12. Sampai 12 saja. 12 saja. Adapun anak-anak lelaki Elia adalah orang yang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, saya bacakan di ayat 22. Eli sangat tua apabila dengar segala sesuatu yang dilakukan orang lain terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi hal yang dilakukan yang pertama bahwa anak-anak Imam Eli ini mereka suka berzina kayak gitu, melakukan dursila kayak gitu. Dia suka tidur, kalau dia 22 dia suka tidur dengan perempuan-perempuan yang tidak benar kayak gitu. Dia suka melakukan hal yang tidak tepat, dan itu yang membuat hati Tuhan sedih kayak gitu. Apalagi dengan sekarang isu COVID-19 kayak gitu, mungkin ada banyak tempat spa atau apapun lah kayak gitu, atau kita lihat ada berapa macam kayak gitu. Itu ada salah satu bahaya penyebaran virus, dan bisa kena HIV atau apapun lah kayak gitu. Nah, kayak kita mesti belajar setia dengan pasangan kita. Hal itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam keluarga besar kita. Karena supaya apa? Supaya berkat janji Tuhan itu tidak luput dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan yang tadi mau memberkati luar biasa, Tuhan akhirnya membalikan keadaannya kayak gitu. Karena apa? Tuhan marah kayak gitu. Jangan sampai hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau hal itu pernah terjadi, kita minta ampun datang sama Tuhan. Kita baca lagi 1 Samuel 2 ayat 16. Kawan dibacakan. 1 Samuel 2 ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Nah, kita baca di ayat 1 Samuel 2 ayat 16 itu berbicara apa? Tentang ketaatan kayak gitu, tentang takut akan Tuhan. Kita lihat anak-anak Imam Elia, mereka tidak takut. Yang seharusnya mereka lakukan apabila orang itu menjatuhkan, kalau lemak itu harus dibakar dahulu. Lemak itu harus dibakar dahulu. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkata itu kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambil dengan kekerasan. Bahkan anak-anak Imam Elia mau melakukan dengan kekerasan dan memaksa kayak gitu. Pertama dia udah menyalahi aturan, terus yang kedua dia mau melakukannya dengan memaksa, jadi keluar dari jalur kayak gitu. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin kita mau coba segala sesuatu dengan cara jalan pintas atau apapun. Ingat, 1 langkah 1000 tidak akan pernah sampai sebelum kita mulai dengan 1 langkah. Dengan setiap proses kita, dan setiap langkah kita, apa yang kita perjuangkan pasti akan berhasil dalam kehidupan kita. Setiap perjuangan kita tidak pernah mengkhianati sebuah hasil. Yang penting kita percaya, taat, ikut semua koridornya, aturan mainnya kayak gitu. Hidup kita akan diberkati. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Kita baca lagi. Jadi poin kedua, 1 Samuel 2
2 ayat 16 berbicara tentang supaya kita tidak menyimpang kayak gitu. Tadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan segala sesuatu. Waktu Tuhan memberkati Salomo nggak minta kekayaan atau umur panjang, tapi apa? Salomo minta hikmat Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan dia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan atau wise kayak gitu dalam kehidupannya, segala sesuatu Tuhan tambahkan dalam kehidupan Salomo. Kita baca lagi di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Kalau Anda bisa bantu bacakan. Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Adapun anak-anak Elia adalah orang yang dursila, mereka tidak mengiyakan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang iman membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Nah, ayat 14 boleh. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Nah, artinya apa? Yang ketiga, anak-anak imam Eli melakukan kesalahan ketiga apa? Anak-anaknya mereka serakah kayak gitu. Mereka mengambil yang seharusnya tidak mereka ambil. Kalau kita lihat di sini makanan itu mereka tusuk dengan garpu. Seharusnya setelah dia matang baru itu dibagikan. Tapi apa? Dia mengambil yang bukan seharusnya diambil kayak gitu. Hari-hari ini biarlah kita boleh bersyukur dan segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengambil hak yang bukan menjadi milik kita. Kalau dulu hal-hal dulu pernah kita lakukan, saat ini kita perbaikin, kita datang sama Tuhan. Kita seperti Zakeus kayak gitu. Zakeus seorang pemungut cukai kayak gitu. Dia biasa mengambil pajak yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau sekarang 10% pajak PPN, tapi dia ambil 30 atau 50%. Dia bisa ambil kayak gitu. Lain itu juga dia kikir kayak gitu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah jadi seorang yang murah hati. Bahkan dia bilang apa? Harta yang dimiliki setengahnya dia mau berikan, dia mau menabur. Ini berbicara tentang kemurahan hati. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi berkat, kita harus murah hati kayak gitu. Kita harus menabur dan kita tidak boleh ambil yang bukan menjadi milik kita. Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita setia dalam hal kecil, Tuhan percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Kita baca lagi di 1 Samuel 2 ayat 29. Boleh kawan bisa bantu bacakan? Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil aku menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Di 1 Samuel 2 ayat 29 ini berkata bahwa Tuhan tuh menegur Nabi Elia kayak gitu, Imam Elia, untuk dia tuh harus marahin anak-anaknya. Makanya di Amsal dikatakan bahwa tongkat itu diberikan kepada orang tua untuk mengajar anak-anaknya, bukan untuk dia pukulin dan mati, tapi untuk mengajar tentang janjian takut akan Tuhan. Supaya ketika dia sudah dewasa, dia tahu etika, dia tahu tata krama, bagaimana dia bergaul, berhubungan dengan orang banyak, bersikap sopan, dan bagaimana dia boleh memiliki karakter kayak gitu. Karena 3 hal untuk kita berhasil. Yang pertama apa? Karakter itu nomor 1. Yang kedua apa? Kemauan. Itu penting kayak gitu. Mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa, tapi ketika kita punya kemauan kita bisa berhasil. Yang ketiga, knowledge. Sebuah pengetahuan itu penting kayak gitu. Pengetahuan terus tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab itu berbicara kembali ke karakter kayak gitu. Kita lanjut lagi di Amsal 25 ayat 16. Bisa kawan dibantu bacakan lagi? Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Nah, kalau kita lihat di di Samuel Amsal 25 ayat 16 katakan bahwa kalau engkau mendapat madu makan secukupnya, artinya berbicara apa?
berbicara tentang ucapan syukur kayak gitu. Lalu kita jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu memudahkan itu berbicara